133, Pawang Singa Betina. Rapat. Ya, ceritanya rapat. Ya. Baby dapat sebuah informasi yang kurang mengenakan. Bukan mengenai Ruby. Karena Ustadzah Wardah masih minta waktu. Ini mengenai Mbak Anah. Beliau membatalkan kunjungan ke pameran yang di luar negeri karena suaminya sakit. Ya kalau Mbak Anah nggak datang, mana bisa dia ikut ke sana? Jadi perjalanan ke luar negeri untuk pameran batal. Untuk sementara sih. Mudah-mudahan berikutnya bisa ikut. Bati rapat. Ini permintaan khusus dari Ustadz Rohim. Dan Baby baru sadar. Saya menggemoykan ini dia. Ustadz Rohim parah banget bucinnya. Kalau Gus Hanan sudah masuk kategori parah. Nah Ustadz Rohim ini masuk kategori akut. Ya tapi, gak seenaknya aja rapat. Di mana? Di rumah. Cupu. Di resto dong. Makan gratis dong. Orang jadi advisor. Atau jadi penasihat sebuah perusahaan aja bayarannya mahal. Masa ini demi kehidupan yang lebih nyaman gak dibayar? Itu adalah teori yang mau Baby ungkapkan kalau Gus Hanan protes. Lagian, protes aja. Yang bayar juga Ustadz Rohim juga. Di depannya sudah ada soto Betawi, empal goreng, peye kacang, sama ayam bakar. Karena apa? Karena Gus Hanan ngasih syarat mesannya satu menu. Ini gimana ceritanya satu menu, Beb? Lah kamu ada 3 menu begini. Protesnya lagi. Kan. Kisruh sih. Kalau Mas Hamad sih mesan hanya soto Betawi aja. Tapi kan isinya dikit. Cuma suiran ayam dan potongan daging kecil-kecil aja. Baby kan berniat. Si empal goreng ini. Dagingnya bisa dimasukin ke soto. Dan ayam bakar dengan cita aroma sedikit pedas ini bisa jadi penambah ayam di dalam soto. Ya ini masuk hitungan satu menu lah. Soto Betawi doang. Ini satu menu ya. Gus Hanan kok repot sih. Yang bayarin aja diam no. Ustadz Rohim mah bek. Gak banyak komplain. Awas nanti aku bikinin surprise buat dijah jelek loh. Ancam Baby dan Gus Hanan mencebik. Dimakan dulu. Baru kita planning terakhir ya. Besok eksekusi. Kita pikirkan matang-matang biar gak miss. Ucap Ustadz Rohim yang walau usianya lebih muda dari Abda Hamad dan Hanan, malah jadi yang paling bijak. Apa karena dia nikah sama Ning Ningrum ya? Nah, betul itu. Soalnya yang paling susah diatur itu bojona panjenengan ini. Ning Ningrum ini suka keluyuran cepat banget. Dari satu kelas ke kelas lain. Kadang dijah bilang, pas ngajar itu, Ning Ningrum bisa aja ngasih tugas dan dia pergi ke tempat lain. Bisa ngajar juga. Atau ngisi kelas kosong. Jadi, kemungkinan Ning Ningrum stay di satu tempat itu sulit. Makanya, itulah. Adanya seorang Baby Humairah. Seorang mastermind yang akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan Anda sebagai suami. Menorehkan senyuman indah di wajah istri-istri kalian ini. Dengan kekuatan bulan. Halah. Makan cepat. Omel Gus Hanan. Hamad hanya mengelus kepala Baby dengan lembut, tahu kalau istrinya kecewa omongannya diputus tengah jalan. Hamad juga yang jadi saksi hidup betapa Baby bersungguh-sungguh dengan planning ini. Sangat niat. Sorak Baby ke arah Gus Hanan. Makan dengan kenyang dan Baby menjabarkan hasil pemikirannya semalam suntuk. Ustadz Rohim puas. Dan Gus Hanan sangsi. Biarin aja dia mah. Gak keluar modal juga itu orang. Semuanya serba Ustadz Rohim yang modalin. Entah kenapa. Ningrum merasa belakangan ini ada yang aneh. Entah apa. Dia mulai aktivitasnya seperti Baisa. Dan ia masih tinggal di rumah Buya. Sang suami sudah berangkat dari subuh tadi. Entah kemana. Mungkin ke pondok. Tapi mau apa dia? Toh belum seintens itu kegiatan dimulai. Hanya sekolah dan takim dinia saja. Kok dia sesubuh ini? Tapi biarkanlah. Udah gede juga. Belakangan ini sang suami sudah tak banyak berulah. Ia lebih kalem dan cenderung pasrah. Gak lagi modus dan minta yang macam-macam. Sebenarnya, Ningrum sedikit merasa bersalah karenanya. Dirinya sudah jadi milik Rohim tapi masih saja bertingkah begini. Kalau ditanya apa ia sudah punya perasaan pada Rohim? Mungkin iya. Mungkin tidak.
Tapi semakin lama, sepertinya hatinya semakin condong pada pria itu. Rohim sosok pria yang muda tapi bijak. Lebih dewasa malah kadang-kadang dibanding dirinya. Belakangan ini juga Rohim lebih sabar dari biasanya. Ningrum mereok seperti apa dia iyain aja. Ningrum berjalan dengan tenang menuju kelas pertamanya. Kelas yang di dalamnya ada Dija juga. Berbeda dengan kelas Tiniyah Ibtidah kalau kelas Sanawi lebih sedikit muridnya. Apalagi Aliyah. Jeti hari ini. Ningrum akan mengajar kelas Sanawi baru nanti menjelang zuhur. Sekitaran jam 10 sampai jam 11 kelas Aliyah. Assalamualaikum. Sapa Ningrum di dalam kelas. Dija menjawab bersama teman lainnya serentak. Di kelas ini hanya ada 10 murid. Ustazah, ini tugas yang kemarin. Ucap Amirah, yang sudah mengumpulkan tugas teman-temannya sebelum sang ustazah masuk. Ningrum membuka satu-satu, dan melihat ada nama Dija. Bagus. Awas aja dia gak ngerjain tugas. Disetrap 2 kali lipat nanti. Naam. Mulai ke halaman Hamsin Salis. Perintah sang ustazah. Semua murid menurut dan semua mendengarkan penjabaran dari Ningrum mengenai materi mereka hari itu, memang melanjutkan dari materi sebelumnya. Mungkin sekitar 15 menit berjalannya materi, ada sebuah pengumuman dari speaker sentral pondok. Kepada semua santriwati, diminta untuk berkumpul di lapangan depan kantor guru selepas mata pelajaran pertama. Diulangi. Diminta kepada semua santriwati untuk berkumpul di depan kantor guru selepas mata pelajaran pertama. Itu sebuah pengumuman yang menurut Ningrum aneh. Mau apa? Ada apa? Siapa yang nyuruh? Ada keperluan apa sih? Kok dia nggak tahu? Jadilah ia memberikan tugas kepada semua santrinya, dan keluar. Mencari ke bagian sentral siapa yang memberi pengumuman itu. Dia mau menginterview. Siapa yang nyuruh dan untuk apa? Keperluan dan urgensinya apa? Ningrum berjalan cepat menuju sentral tempat memberikan pengumuman. Wajahnya sudah serius. Dia sudah siap menginterogasi siapapun yang memberikan pengumuman itu. Kenapa nggak ada konfirmasi kepada dirinya? Dia bagaimanapun adalah penanggung jawab pondok putri ini. Untuk sementara. Karena belum dikokohkan, pengasuh tetap uminya. Ia sudah hampir tiba. Tapi tangannya ditarik oleh seseorang. Seorang pria pastinya karena tangan itu begitu kuat menariknya. Sampai Ningrum masuk ke dalam sebuah kelas kosong. Ia sudah mau mendamprat siapapun yang menyentuhnya itu. Pria main pegang-pegang aja. Tapi begitu dia mendongak, dia berhenti di tengah jalan. Padahal, tangannya sudah di udara. Siap mau nabok. Ternyata adalah suaminya sendiri. Sabar. Mau kemana kamu? Kok buru-buru? Tanyanya Sabar. Ningrum merengut. Ia berpikir keras. Setahunnya Rohim gak ada kelas di pondok putri hari ini. Ia tahu bukan karena ia perhatian ya. Sama pria ini. Bukan. Tapi karena ia tahu semua jadwal guru yang ngajar di sini. Khususnya lelaki. Karena ia sedang meminimalkan pengajar lelaki di pondok ini. Seperti Yuzet Hamad yang tadinya punya 10 kelas per minggu berubah jadi hanya 2 kelas. Hanan juga. Dari 10 kelas jadi 3 kelas. Nasi Rohim ini hanya pegang 1 kelas. Itu pun kelas Aliyah. Dan bukan hari ini. Kok bisa dia muncul coba? Ngapain dia di sini? Kamu gak ada kelas hari ini. Di pondok putri. Ngapain ada di sini? Tanya Ningrum langsung ketus. Ia mendongak karena postur Rohim yang memang lebih tinggi. Tapi kangen sama istri. Makanya kesini. Tadi subuh aku belum dapat senyuman manis dan hangat dari kamu. Jadi aku minta jatah. Baru dirasain gak macem-macem sekarang malah kumat. Keluh Ningrum dalam hati. Jangan aneh-aneh ya. Di sini pondok. Jangan sampai tersebar gosip yang gak enggak. Ancamnya. Iya sayang. Balasnya dengan lembut. Membuat Ningrum mengerjak. Jadi gagal fokuslah dirinya. Lalu ia diam lama. Berpikir, tadi dia kesini mau apa? Mau menemui siapa ya? Kok keluar kelas? Dia yang ngehang gara-gara ketemu Rohim ini, butuh waktu 5 menit. Full untuk sadar lagi. Kalau ia harus mencari tahu siapa yang ngasih pengumuman itu dan untuk apa. Dia sudah berbalik, tapi ditahan lagi. Kini seluruh tubuhnya yang tertahan.
karena Rohim mendempelkannya ke dinding dekat pintu. Dan dengan satu tangannya, Rohim mengunci pintu kelas itu. Apa sih? Jangan aneh deh. Aku mau ke tempat pengumuman kok. Jangan gini ah. Renyek Ningrum berusaha melepas dan mendorong tubuh Rohim yang membelenggunya. Rohim tak bergemi. Ia masih menubruk tubuh itu. Menempelkannya ke dinding. Sudah benar-benar kamu ngajar. Biar aku bisa mengagumi kamu dari jauh. Dari jendela. Malah keluar. Tanggung sendiri resikonya. Balas Rohim kini malah bertambah dekat lagi. Ia bahkan menundukkan kepalanya, membuat Ningrum melengos. Astagfirullah. Ini pondok. Jaga sikap kenapa sih? Aku ada urusan. Ayo cepat lepas. Pinta Ningrum dengan tegas. Aku lepas tapi aku minta cium dulu. Gila apa? Umpat Ningrum. Gak gila. Malah ini wajar. Kalau aku gak ngelakuin ini malah akunya yang gila. Kita sudah menikah Ningrum. Bahkan yang lebih dari itu aku sudah berhak melakukannya. Bisik Rohim di telinga Ningrum. Si makan betina yang disegani orang itu langsung ticep. Diam dia. Tak berdaya. Seperti akhirnya orang yang paling sulit ditaklukkan dan dihadapi sudah menemukan pawangnya. Siapa lagi kalau bukan suaminya sendiri. Karena setelah bisikan dan ancaman itu Ningrum langsung mau menyerah. Tak mau cari gara-gara lagi. Kalau disuruh balik ke kelasnya juga ia akan menurut. Takluk. Mas, aku mau ngajar. Tolong lepasin aku. Pinta Ningrum setelah mengembuskan napasnya panjang. Pilihan yang baik. Sebenarnya aku mau melepaskan kamu kalau mau ngajar lagi. Tapi kok, Kini Rohim menempelkan hidungnya yang lebih mancung daripada Ningrum itu ke pipi sang istri. Walau lehernya harus menekuk. Rohim menikmati sentuhan ini. Kok aku aku kadung kepengen nyium kamu. Gimana dong? Bisiknya sambil menempelkan hidungnya di pipi Ningrum. Bah, rasanya seperti ia diterpa angin super dingin. Seluruh tubuh Ningrum merinding akut. Seperti semua bulu halusnya berdiri dan kakinya melemas. Untung saja Rohim memegangi pinggangnya. Mas, aku mau ngajar. Bisa gak? Minta tolong, lepasin aku. Kini ia memberikan kalimat permintaan yang sangat sopan. Yang biasanya mempan. Baik, tapi nanti. Kamu janji berikan aku ciuman terbaik sepanjang masa. Janji gak? Ucap Rohim kini berdiri tegak lagi. Ningrum melirik ke arah dirinya dengan ketus. Batinnya sih. Yang bener aja nih orang. Ningrum berhasil kabur. Yap. Dia beneran nyibrit menuju kelasnya dan melanjutkan aktivitas ngajarnya. Sampai bel selesai pelajaran. Ia ikutan kepo. Ada apaan sih di depan kantor pengurus? Sampai semua santriwati disuruh ngumpul. Kepo. Jah. Kamu tahu mau ada apaan? Tanya Ningrum yang mepet ke Dijah. Dijah juga sudah paham. Waktu ustadzahnya itu keluar kelas dan menunggu dirinya keluar juga. Jadinya mereka jalan berduaan. Sudah jadi rahasia umum kalau Dijah dekat dengan Ningrum. Gak ada yang curiga juga. Biasa aja. Gitu. Gak tahu. Ada apaan ya Ning? Apa pengumuman suruh bantuin baby ya? Kemarin dia ngeluh katanya yang ngerjain itu gak cepat kerjaannya. Lambat. Padahal tenggang waktu udah dekat. Waleh. Ini mah alamat kerja bakti ini. Jumat biasanya. Karena Jumat doang yang kosong. Bisa kabur gak sing Ning? Culik aku dong. Pinta Dijah sudah negative thinking kalau ini perkaranya si baby. Mereka tiba di depan deretan kantor pengurus. Dan semua santriwati diminta duduk di lapangan kecil itu. Hari ini masih sama seperti sebelumnya. Tidak semua santriwati sudah hadir di pondok. Si golongan santriwati yang jadi calon tazir masal belum muncul. Di sana sudah ada Gus Hanan, Pak Kiai dan Bunyai. Di belakangnya adalah Ustaz Rohim, Ustaz Hamad dan beberapa guru lainnya. Saat Ningrum datang, ia diminta berdiri di depan juga. Dijah berbaris dan duduk di lantai lapangan itu tanpa alas. Sama seperti yang lain. Ia mau menyimak. Ini kayaknya serius. Karena ada Pak Kiai dan Bunyai di sana. Alhamdulillah. Sudah berkumpul semua. Gus,
Tanya Pak Kiai kepada Hanan. Orang yang ditanya hanya mengangguk pelan kepada buyanya itu. Baik. Saya minta maaf sebelumnya. Karena mengganggu waktu istirahat kalian. Tapi ini takkan lama. Ini adalah sebuah pengumuman resmi. Ini tujuannya satu. Demi tidak menimbulkan fitnah. Kita semua di sini adalah keluarga besar Ponpes Darul Ilmi. Saya di sini bukan hanya Pak Kiai. Tapi juga orang tua kalian semua di sini. Sama sayangnya dengan anak-anak saya, para mantu saya juga. Ucap Pak Kiai. Sebenarnya tak ada yang aneh dalam hal dan ucapan barusan. Tapi semua orang sadar. Dengan ucapan Pak Kiai, para mantu saya juga. Gus Hanan kan belum nikah. Ning Ningrum kan janda. Para mantu. Kurang lebih itu yang diributkan semua orang. Banyak dari santri di sana yang berbis dengan sesamanya. Kok bisa? Kok bisa? Siapa aja? Emang siapa yang udah nikah? Begini. Karena sebuah kejadian beberapa hari lalu. Ada ketegangan di beberapa pihak. Juga demi membuat kondisi kondusif. Makanya hal ini masih dirahasiakan dari kalian semua. Nah. Sekarang alhamdulillah kondisi sudah membaik. Dan kondusif. Jadi saya mau memberi pengumuman bahwa Pak Kiai berhenti bicara sejenak. Menengok ke arah Ningrum dan Hanan. Ningrum seperti sudah membaca apa yang akan terjadi. Ia mau protes dan menghampiri buyanya. Mau mematikan mik, tapi baru selangkah ia maju. Tangannya ditarik oleh Rohim. Membuat dia kembali ke posisinya. Gerakan kecil ini disadari oleh semua santriwati di depannya. Semua mata itu tertuju pada tangan yang saling terkait antara Ningrum dan si guru baru. Ustaz Rohim. Bisik-bisik tambah ramai terdengar. Bahwa dua anak saya sudah menikah. Alhamdulillah. Dalam waktu dekat, akan ada selamatan dan acara pengesahan pernikahan mereka secara sipil. Insya Allah. Informasi akan menyusul. Saya juga doakan kepada semua anak didik saya di sini. Semoga kalian dapat jodoh yang soleh, yang bisa membimbing kalian jadi istri yang solehah, dan menyenangkan kalian di dunia dan membuat kalian senang bisa masuk ke surganya Allah kelak. Amin. Semua berucap amin. Tapi mata mereka kini tertuju pada Gus Hanan. Keributan itu karena mereka menerka-nerka siapa gerangan yang menikah dengan Gus Hanan. Sepertinya semua santriwati tak ada yang masalah dengan siapa yang menikah dengan Ningrum. Mereka seperti sudah menebak dengan tangan yang saling menggandeng itu. Dijah, jangan tanya keadaannya sekarang. Ia menunduk. Super menunduk. Ia mencoba menghitung ada seberapa banyak butiran pasir yang ada di bawah kakinya. Malu. Ini alamat dia kena semprit abis ini. Sama seisi pondok. Haduh. Nak. Ningrum. Hanan ayo perkenalkan suami. Dan istri kalian. Ucap Pak Kiai. Lalu tiba-tiba Gus Hanan maju ke arah para santri dan berjalan menuju ke arah Dijah yang masih menunduk sambil mengumpat. Semua mata tertuju pada langkah kaki Gus Hanan. Siapa gerangan? Kemana ia berjalan? Dan saat Gus Hanan ada di dekat Dijah dan mengulurkan tangannya. Semua serempak dan bergumam dengan nada kaget. Syah dan membeku gitu. Dengan semua mata mendelik dan mulut terbuka. Saking ngefrisnya. Karena tak direspon Dijah, Hanan menarik tangan Dijah dengan kedua tangannya dan menggandeng istrinya ke depan. Juga Ustaz Rohim yang menggandeng istrinya ke arah dekat Pak Kiai. Perkenalkan. Ini suami dari anak pertama saya. Ningrum, nama suaminya adalah Rohim. Ustaz Rohim, lalu istri dari Hanan adalah Khadijah, atau Dijah. Teman kalian semua. Doakan rumah tangga mereka menyenangkan. Sakinah, mawadah, rohmah. Dapat keturunan yang soleh dan solehah dan jadi sarana mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ucap Pak Kiai. Ada yang menjawab amin dengan pelan dan cengok. Tapi ada beberapa yang bersandar lemas di pundak temannya. Semi pingsan. Beruntung Pak Kiai pamit menyudahi pengumuman itu. Lalu dari samping Ustaz Hamad muncul seseorang memegang dua buket bunga yang di tengahnya ada cincin. Buket itu besar sekali. Sampai menutupi wajah orang itu. Yang jelas dari cara jalannya pecicilan. Hanan dan Rohi mengambil masing-masing buket itu. Dan begitu terlihat wajah siapa yang membawa. Baik Dijah dan Ningrum langsung berbisik.
Biang kerok. Pengkhianat.